Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bersama-sama tentang materi kinetika kimia. Inti dari perkuliahan hari ini, kita akan belajar tentang pengertian apa definisi dari kinetika kimia. Kemudian kita juga belajar pengertian dan cara menghitung laju reaksi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar pengaruh konsentrasi terhadap hukum laju. Kemudian kita juga akan mempelajari cara menurunkan persamaan laju reaksi. Untuk pertama, kinetika kimia. Definisi dari kinetika kimia sendiri secara teoritis adalah laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi, pada suatu kinetika kimia, kita akan belajar tentang laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Sedangkan apabila kita bereksperimen di laboratorium, kita akan belajar untuk mencari metode penentuan order reaksi, konstanta laju, kemudian ada kinerja katalis, reaktor, kemudian ada suhu, dan kecepatan atau tekanan. Nah, karena kinetika kimia di sini digarisbawahi bahwa di kinetika kimia kita belajar tentang laju reaksi. Maka definisi laju reaksi sendiri adalah yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu gitu. Jadi perubahan konsentrasinya berubah, semakin waktunya bertambah, semakin konsentrasinya berubah. Dan konsentrasi yang berubah ini adalah reaktannya ya, karena produknya juga akan bertambah. Kemudian besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi. Laju reaksi punya satuan m/s ya. Kemudian kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Nah, laju reaksi ini sangat bervariasi di kehidupan kita. Satuannya bukan hanya satuan waktunya, bukan hanya second saja atau detik saja, bisa milidetik, detik, triliun tahun ya, bermacam-macam. Nah, contoh ini ada contoh beberapa aplikasi atau laju reaksi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya yang pertama adalah ledakan. Ledakan ini memiliki satuan yaitu ledakan laju reaksinya memiliki satuan ms per second karena saking cepatnya. Kemudian yang kedua ada pada proses pematangan buah dan satuannya di sini bukan detik lagi atau jam, di sini satuannya hari atau bahkan bulan. Nah, bisa dilihat di situ perubahan warna dari buah dari hijau menjadi merah. Tentunya pada proses pematangan ini terjadi juga proses laju reaksi atau kinetika kimia yang terkandung di dalam buah itu sendiri. Perubahan komponen atau komposisi dalam buah yang terjadi adalah semakin bertambahnya usia buah, maka klorofil yang terkandung pada buah yang belum matang, yang hijau ini, ya, ini hijau yang mempengaruhi warna hijau di sini adalah banyaknya klorofil. Sehingga seiring bertambahnya usia dari buah, maka klorofil di sini akan berkurang. Nah, komponen dari klorofil ini digantikan oleh karotenoid yang memiliki warna identitasnya yaitu orange menuju merah. Ya, jadi karotenoidnya dari rendah menjadi besar. Seperti itu. Jadi, semakin tua usia buah, maka karotenoidnya akan semakin banyak dan besar juga. Kemudian tentang pematangan buah masih ya. Ketika buah berwarna hijau masih belum matang
di situ akan masih terkandung senyawa asam, sifatnya masih asam karena masih asam ya, rasanya juga masih asam, kemudian mengandung klorofil, kemudian pektin ya, pektin yang masih sangat keras, jadi buahnya itu keras, kemudian senyawa organiknya masih sangat besar. Nah, seiring bertambahnya waktu, laju reaksi terjadi di dalamnya yang melibatkan enzim kinase, amilase, hidrolase, pektinase, dan hidrolase. Maka membuat buah yang tadinya belum matang menjadi warna merah atau matang, yang sifatnya netral, kemudian manis karena mengandung gula, kemudian klorofilnya tadi diganti karotenoid atau bisa disebut juga antosianin. Kemudian pektinnya atau strukturnya itu menjadi lebih sedikit sehingga strukturnya di situ lembut atau lebih lunak. Dan organiknya akan berganti menjadi aromatik, yaitu memiliki bau yang khas dari buah itu sendiri. Kemudian di sini ada juga contoh dari penanaman panen tomat ya dengan satuan bulan. Di sini bisa dilihat tanaman tomat, tanaman awal masih muda, itu masih awal Januari, masih sangat kecil. Kemudian seiring bertambahnya bulan ya, ganti bulan Februari akan muncul bakal bunga. Di sini bakal bunga ya. Kemudian buah pertama akan muncul pada Februari juga, akhir Februari dari bakal bunga tadi. Kemudian seiring bertambahnya bulan, di sini buah tomat muncul dengan warna hijau pada bulan Maret. Kemudian pertengahan Maret kuning dan akhir Maret siap dipanen seperti itu. Dan di sini adalah saya ingatkan salah satu atau beberapa contoh dari aplikasi laju reaksi yang ada di kehidupan kita sekitar kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini laju reaksi itu juga ada ya, bisa dilihat dari perkaratan besi. Nah, kalau kalian melihat besi yang berkarat di sekitar kalian, nah, proses yang terjadi itu adalah seperti ini. Dilihat di sini, yang bulat ini adalah air. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah besi. Ketika air mengenai besi, itu akan melibatkan oksigen yang ada pada udara luar. Sehingga terjadilah reaksi korosi yang ada pada besi. Nah, yang pertama di sini oksigen yang ada di udara sekitar akan bereaksi dengan air dengan reaksi pada seperti ini, O2 plus 2H2O dengan melibatkan 4 elektron akan menjadi 4H2O. 2H2O maksud saya. Kemudian pada anoda ini pada besinya sendiri, karena di sini besinya berkarat ya, dari besi yang unsur padatan akan berubah menjadi ion. Fe yang dalam bentuk padatannya akan menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Nah, ini berkurang ya, pengurangan ini berkurangnya besi ini karena dia berubah menjadi ion-ionnya. Setelah reaksi dua proses ini digabungkan, maka akan terbentuk satu produk yang dinamakan rust deposit dengan struktur kimianya seperti ini. Fe2O3 dengan H2O kesekian kali. H2O ini melibatkan H2O gitu ya. Nah, yang kalian lihat karat warna kuning inilah yang identitas dari rust deposit atau korosif dari besi yang berkarat tadi, yaitu Fe2O3 H2O, warnanya kuning kecoklatan seperti itu. Dan di sini laju reaksinya memiliki satuan bisa minggu, bulan, atau tahun. Kemudian laju reaksi juga
bisa kita lihat pada penuaan atau perubahan bentuk atau struktur wajah pada seseorang. Ya, penuaan manusia ini juga satuannya adalah tahun. Nah, bisa dilihat ya di sini yang berubah apa? Warna rambut, kemudian struktur kulit, ya, penyusun kulit. Kenapa bisa berkerut? Ya, karena laju reaksi pada komponen kulit itu sendiri semakin bertambahnya waktu juga akan semakin berubah atau berkurang kinerjanya. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain yaitu adalah pada peluruan senyawa radioaktif. Ya, di sini bisa dilihat suatu unsur radioaktif akan terjadi peluruhan seiring bertambahnya waktu. Nah, di sini contohnya di sini uranium 238 memiliki half-life, kemudian di sini half-life-nya 4,47 juta tahun. Jadi dia akan berhasil meluruh pada sekian 4,47 juta tahun lamanya. Seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya adalah karbon dengan nomor atom 14, ya. Di sini akan terjadi peluruhan, ya, dari awalnya 100%, ya, di sini konsentrasi 100% jumlah karbonnya, dengan bertambahnya waktu dengan laju reaksi tertentu, dia akan berubah menjadi bukan 100% lagi. Komposisinya sampai 50% sampai 12,5%. Karena itu tadi karbon 14 mengalami peluruhan. Satuannya di sini mililiter sekon, bisa triliun atau tahun. Kemudian di sini dari beberapa contoh tadi bisa kita simpulkan ya bahwa laju reaksi tidak hanya satuannya second saja. Bisa jadi ledakan kurang dari 1 second. Pematangan buah bisa hari atau bulan. Tanaman atau panen buah satuannya bisa bulan. Perkaratan besi bisa minggu, bulan, atau tahun. Penuaan pada struktur tubuh dan kulit manusia bisa dalam satuan waktu tahun. Sedangkan peluruan radioaktif bisa milisecond atau bahkan sampai triliun tahun. Nah, perubahan konsentrasi dari laju reaksi ini seiring dengan perubahan konsentrasi dari reaktan. Reaktan itu yang sebelumnya tanda panah ya. Jadi di situ akan mengalami perubahan konsentrasi. Nah, perubahan konsentrasi itu apa yang terjadi? Yaitu pertama, berkurangnya konsentrasi reaktan, tapi konsentrasi produk akan bertambah. Seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin lama-kelamaan konsentrasi reaktan akan habis dan tergantikan seluruhnya menjadi produk. Nah, secara matematis reaksi tersebut bisa ditulis seperti ini. Misalkan reaktan itu A dan produk adalah B, maka laju reaksi di sini yang dinyatakan dengan R itu adalah delta dari konsentrasi reaktan per satuan waktu, sama dengan delta dari perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Seperti itu. Nah, di sini apa saja yang mempengaruhi dari laju reaksi ini? Ini yang paling dominan saja. Yang pertama adalah yang sangat mempengaruhi adalah konsentrasi reaktan. Yang kedua adalah luas permukaan, ya, temperatur dan ada tidaknya katalis. Nah, konsentrasi reaktan semakin besar konsentrasi reaktannya, maka perubahan atau laju reaksi yang terjadi juga semakin lama, ya kan? Kemudian luas permukaan. Luas permukaan ini misalnya besi yang berkarat dengan
besi 10 meter dengan besi 15 meter, lebih lama mana korosi sepenuhnya? Pasti yang 15 meter kan. Nah, ini ada hubungannya dengan luas permukaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, suhu tidak kalah pentingnya ya, karena pada pada reaksi yang melibatkan perubahan bentuk dari strukturnya yang terpengaruhi oleh suhu, maka suhu di sini akan sangat mempengaruhi reaksi tersebut. Seperti itu. Misalnya tadi ada pematangan buah. Kalau suhunya rendah terus, kan buahnya akan sulit matang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ada tidaknya katalis. Katalis ini adalah fungsinya suatu senyawa yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Jadi kalau dikasih katalis, otomatis laju reaksi itu akan semakin cepat. Gitu. Beda dengan reaksi yang tidak diberi katalis. Jadi keempat ini adalah yang paling mempengaruhi dari besar atau tidaknya laju reaksi pada suatu reaksi. Kemudian di sini kita akan mempelajari faktor-faktor laju reaksi seperti yang tadi sudah dibahas. Yang pertama, satu faktor, jaga agar tetap satu faktor dulu ya untuk mempelajari faktornya. Yang mempengaruhi ini apa? Oh, suhunya kah yang mempengaruhi atau konsentrasinya? Nah, ini kalian harus memvariasikan satu faktor saja, tidak boleh semuanya ganti. Misalnya di sini jaga agar faktor lain tetap. Misalnya di sini yang yang divariasi di sini adalah luas permukaan contohnya. Luas permukaannya divariasi 1 cm, 0,7 cm, 0,5 cm, sampai 0,1 cm. Panjang pita dari magnesium. Kemudian reaksinya nggak boleh divariasi juga. Harus tetap sama-sama menggunakan HCl dengan konsentrasi 1 M. Nah, suhunya harus tetap 30 derajat Celcius dan tanpa katalis. Nah, kalau sudah seperti ini contohnya, maka di sini kita akan mempelajari faktor luas permukaan pada laju reaksi. Pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Kalau diganti misalnya mau mempelajari konsentrasi HCl terhadap luas permukaan, ya berarti konsentrasi HCl-nya saja yang divariasi. Luas permukaannya tetap 1, misalnya pakai yang 1 cm saja semuanya. Kemudian suhunya tetap 30, kemudian tanpa katalis tetap, hanya konsentrasi HCl yang berubah. Misalnya 1 molar, 2 molar, 3 molar, 4 molar, dan seterusnya. Begitu cara mempelajari atau menemukan faktor laju reaksi yang mempengaruhi apa. Kemudian di sini ada laju rata-rata, ada laju pada selang waktu, ada laju sesaat, dan laju pada T tertentu. Jadi ada 2 laju reaksi, laju rata-rata dan laju sesaat. Untuk laju rata-rata di sini adalah laju pada selang waktu, jadi rentang waktu ya. Misalnya laju reaksi pada menit pertama sampai menit ke-9 itu berapa? Itu masuk ke laju rata-rata, di rata-rata semuanya. Sedangkan laju sesaat itu hanya satu titik yaitu untuk mengetahui laju pada T tertentu. Misalnya kecepatan laju reaksi pada detik ke-10 berapa? Hanya berarti di situ Anda mencari laju sesaat pada detik ke-10 saja. Itu bedanya. Oke. Di sini ada cara mencari laju rata-rata. Ya. Di sini laju rata-rata silakan dihitung laju dari reaktan dulu, kemudian laju dari produk. Seperti itu, seperti sama yang tadi. Kalau laju sesaat ini belum, ini masih laju rata-rata, prosesnya seperti ini. Ini pada variasi tekanan ya. Ini akan berubah. Reaktannya yang hitam semua lama kelamaan akan menjadi merah. Merah ini produknya.
Nah, seperti ini. Semakin bertambahnya waktu, maka reaktannya semakin berkurang dan produknya semakin bertambah. Nih ya, salah satu contoh laju rata-rata di sini adalah perubahan warna bromida. Bromida di sini ketika direaksikan dengan asetat, ya, asam asetat, maka di sini akan terjadi perubahan warna dari coklat. Lama-kelamaan jika dibiarkan akan berubah menjadi bening. Nah, perubahan warna ini terjadi dengan berjalannya waktu. Nah, mengapa terjadi perubahan warna seperti ini? Ini karena daya absorpsi atau intensitas warna coklat kuning berkurang seiring bertambahnya waktu. Kalau kita lihat, kalau mengukur absorbansi dari warna ini biasanya pakai UV vis. Ini pakai UV vis ya. Nah, panjang gelombangnya coklat itu berubah ya. Panjang gelombangnya coklat itu 393 nanometer. Kemudian menjadi bening seperti ini. Nah, di sini terlihat pada waktu mula-mula itu konsentrasi dari bromidanya 0,012 molar. Seiring bertambahnya waktu 50 detik sekian molar, 100 detik sekian molar, sampai 400 detik menjadi 0,00296 molar gitu. Nah, sekarang coba dihitung dengan rumus di bawah ini ya. Coba dihitung laju rata-rata pada 200 second pertama dan B dari 300 second hingga ke 350 second. Itu laju rata-ratanya berapa? Jadi kalau 200 second pertama berarti ya dari 0 second sampai 200 second ya. Kemudian kalau yang B ini hanya pada rentang 300 sampai 350 detik saja, laju rata-ratanya berapa? Silakan dihitung, dimasukkan di sini dengan data tabel yang ada di sini untuk konsentrasinya. Kemudian untuk laju sesaat ini hanya satu titik saja. Laju pada saat tertentu, misalnya di sini laju pada 100 detik. Ya sudah, pada 100 detik saja. Bukan rentang waktu ya, hanya pada 100 detik ke 100 saja berapa laju reaksinya. Seperti itu. Kemudian di sini ada laju reaksi dan stoikiometri. Ini apabila ada reaksi dengan perbedaan koefisien ya. Misalnya reaktan A jumlah koefisiennya itu A kecil, sedangkan B koefisiennya B kecil jumlahnya. Nah, misalnya ini ada 2A plus 3B seperti itu ya. Nah, itu harus diperhitungkan juga koefisiennya. Jadi kalau ada reaksi, silahkan kalian setarakan terlebih dahulu, baru dihitung laju reaksinya. Gitu. Nah, misalnya ini untuk mencari laju reaksi dari A misalnya. Jadi minus seper koefisien dari A berapa dimasukkan dengan dikali dengan delta atau perubahan konsentrasi reaktan A per satuan waktu. Begitu juga seterusnya untuk mencari laju reaksi produk juga seperti itu. Nah, salah satu contoh reaksinya di sini adalah misalnya CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Silakan disetarakan, kanan sama kiri harus sama. Kita cek satu-satu, C jumlahnya 1 sama, H di kiri ada 4. Nah, di sini H2, maka perlu ditambahkan 2 kali H2O agar H-nya di sini jumlahnya sama-sama 4. Kemudian di sini O-nya ada 4. Di sini O-nya 2 ditambah
CO2 sini O-nya ada 2, sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Sama ya, kanan kiri oksigen jumlahnya 4. Nah, silakan tinggal dimasukkan saja. Untuk mencari O2, misalnya koefisiennya berapa? O2, 2. Nah, tinggal dimasukkan 1/2 dikali perubahan konsentrasi oksigen per delta T. Begitu seterusnya. Nah, silahkan sekarang coba dihitung bila konsentrasi oksigen itu menurun dengan laju reaksi 0,10 molar per second. Berapakah laju reaksinya? Silakan dihitung dengan persamaan dan reaksi seperti di atasnya. Kemudian, berapakah laju terbentuknya CO2 juga? Silakan dihitung semuanya kalau bisa. Kemudian di sini hukum laju yang mempengaruhi. Di sini hukum laju melibatkan konstanta dari laju reaksi. Misalnya di sini ada reaksi A plus B menjadi produk G dan H. Sehingga laju reaksi yang terlibat di sini akan membentuk persamaan K atau tetapan laju reaksi dikali dengan konsentrasi A ya, pangkat M dan konsentrasi B sama dengan konsentrasi B dipangkatkan N gitu. K di sini adalah tetapan laju reaksi, sedangkan M di sini adalah orde atau tingkat reaksi terhadap yang A. Sedangkan yang N itu orde reaksi terhadap reaktan B. Sehingga orde atau tingkat reaksi totalnya tinggal dijumlahkan M plus N dan sekian. Misalnya di sini masih reaktannya lebih dari 2, misalnya plus C atau plus D. Maka di sini juga harus dilanjutkan ya, MnOP misalnya di sini. Sehingga reaksi totalnya sejumlah reaktan ya. Kalau reaktan saja, produk saja. Mn plus O plus P seperti itu. Nah, di sini tetapan laju reaksi ya, semakin besar tetapan laju reaksinya, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Nah, tetapan laju reaksi atau K ini bergantung pada satu, jenis reaksinya apa, kemudian konsentrasi katalis, dan temperatur. Sedangkan orde reaksi yang poin M dan N ini ya, itu dapat berupa bilangan bulat dari negatif 0 sampai plus atau juga pecahan. Kemudian orde reaksi M dan N umumnya tidak terkait dengan koefisien reaksi. Jadi nggak ada hubungannya koefisiennya A ini berapa, B berapa dari M dan N ini. Seperti itu. Oke, sekian tentang kinetika kimia dan laju reaksi. Silakan dikerjakan 2 pertanyaan, 2 latihan soal yang sebelumnya ada di slide dan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.